感恩上人开示，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya.感恩上人开示，感恩ya Hui Mei Sije yang tadi sudah memimpin Hui Xiang dan Bensin ya.感恩tim Simpasiang yang telah menyiapkan materi Simpasiang pagi hari ini.感恩ya pada Sung Sije semua di pagi hari ini mau bersama-sama menyerap harumnya Dharma. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan tangan bersikap anjali ya Sung Sije. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。永喜，祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai harmonis, dan semoga dunia bebas dari bencana. Oke, cawaan sejong sece semua. Ya, hari ini ya saya perkenalkan diri. Saya Joni dari Heci Tangerang. Pagi ini saya kembali ya ditemani lagi mitra bajik saya, Sesiung Haliman.
Silakan perkenalkan diri, Sesyong. Ya, 感恩呀，上人开示呀，感恩 Johnny Sesiong, 感恩 kepada seluruh tim Simpasiang dan 感恩 kepada Sesiong Sejemen yang hadir pada Simpasiang hari ini. Selamat pagi. Ya, Sesyong, hari ini Master bercerita tentang ini ya, dana ya, berdana dan persembahan ya. Ya, ini sepertinya eh, bagus juga ya, ada pembahasan tadi juga tentang dharma terkondisi dan tak terkondisi gitu. Sesyong Haliman yang baca itu ya, Boleh Sesiong. harinya. Boleh. Oke, Sesyong, silakan Sesyong. Oke, 感恩. Simpasiang Sutra Teratai episode 1581, bab 17, pembedaan jasa kebajikan, berdana 4 jenis kebutuhan pokok, dan melimpahkan jasa pahala kepada jalan kemudahan. Catatan tangan. Sifat mendasar daripada dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Tubuh dharma berada dalam kondisi diam, tenang, dan hening. Kebijaksanaan dari Tathagata adalah sulit dibayangkan. Jalan bodi adalah halus, menakjubkan, dan murni. Senantiasa dalam kondisi misterius, makanya dinamakan halus. Melampaui pemahaman, makanya dinamakan menakjubkan. Lanjut ya, Johnny Sesium. Ya, poin pertama ya. Dharma terkondisi adalah hal duniawi pada umumnya. Setiap hari hidup dalam gejolak dunia yang penuh godaan. Menghadapi semua orang, masalah, dan benda. Semuanya disebut sebagai dharma terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah kembali kepada kebenaran sejati. Bersungguh hati untuk memikirkan hasil akhirnya. Untuk itu, apa gunanya kita berhitungan sehingga timbul begitu banyak konflik antara sesama yang menciptakan kerisauan dan penyesalan seumur hidup. Setelah memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, dengan sendirinya tidak ada lagi konflik antara sesama yang dapat menghalangi kita. Tidak ada lagi rasa ingin mendapatkan ataupun kehilangan. Tidak ada lagi. Inilah yang disebut esensi Dharma. Esensi Dharma adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati pada dasarnya tidak berbentuk, tanpa substansi, dan tanpa wujud. Namun prinsip kebenarannya adalah dengan jelas ada, maka disebut Dharma terkondisi dan Dharma tak terkondisi. Demikian, Johnny Sesiong, silakan. Iya, Sesyong Haliman mau tambahin juga, Johnny Sesiong duluan. gitu ya. Nah ini kalau ini ya, saya juga baru ini ya, apa dharma terkondisi ini sebenarnya juga adalah mungkin ya salah satu juga kandungannya juga noda batin ya. Betul. Karena disinilah makanya seringnya timbul, tadi kan disebut ya timbul ini apa konflik ya, di mana ini dalam hal menghadapi semua orang masalah gitu loh. Nah ini mungkin ya sama seperti kita sih, kalau kita dalam interaksi dengan orang banyak ya, seperti kita mungkin ya kalau kita paling gampang ya kita dengan pakai contoh yang di Seci aja lah ya. Mungkin kadang tanpa sadar ya, mungkin bisa aja apa seperti keegoan kita mulai kadang kita muncul gitu loh ya kan, misalnya ini adalah oh ini saya sebagai PIC nih ya kan harus sesuai dengan apa saya maunya seperti itu ya. Nah inilah kadang yang mungkin keegoan-keegoan yang muncul ya. Kemudian ini oh ini adalah tim saya nih ya kan, ini adalah orang saya nih. Jadi eh, tidak boleh disentuh misalnya seperti itu ya, Sung, ya. Ya, Jadi saya pikir ya, jadi ini kembali lagi juga semua ke keakuan juga ya. Nah, makanya tapi kalau kita bisa hilangkan ya, kita bisa hilangkan dengan apa? Keakuan yang tadi itu ya kan kita bisa menghilangkan ya kan dharma terkondisi tersebut. Nah, mungkin kita akan bisa menjadi saling toleransi dan saling pengertian. Tapi ya. saya rasa ini nggak gampang ya. Makanya butuh benar-benar pelatihan diri berulang-ulang ya kan. Hmm. Nah, di sini nih ini ada satu kata juga bagus ya. Tidak ada lagi rasa ingin mendapatkan.
ya kan, kemudian atau kehilangannya, tapi saya lihat tidak ada lagi risau akan kehilangan ya, maka kita akan mencapai esensi Dharma ya di sini disebut ya. Nah inilah sudah masuk ke kebenaran sejati. Oke, Sisiu mau tambahin? Ya, mungkin sedikit ya, Sesiong Joni. Dharma terkondisi ya seperti tadi Doni Sesiong sudah menjelaskan. Di poin ini ya sebenarnya dijelaskan tentang dua kondisi ya, yaitu Dharma terkondisi dan Dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi yaitu ya seperti di dalam kita berkehidupan sehari-hari ya, di mana Interaksi. kita bertemu dengan orang banyak ya, di mana kita eh, ada timbul keserakahan, kebencian, kebodohan seperti itu ya. Maka adalah yang muncul di dalam batin dan pikiran kita sehingga itulah yang disebut dengan dharma terkondisi kan seperti itu Joni Susio. Nah, setelah kita menyadari itu semua kita harus kembali lagi ke prinsip kebenaran di mana itulah yang disebut dharma tak terkondisi karena kalau dijelaskan secara kalimat yang harfiah itu mungkin eh, penerimaan orang per orang sesuai dengan kapasitasnya akan berbeda-beda. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya kita tahu bahwa itu ada delusi ya. Jadi delusi itu kan munculnya delusi kemudian berubah ya, kemudian apa namanya lenyap, kemudian kita menyadari bahwa itu akan kembali menjadi kosong kan seperti itu Jani Sosio. Nah, itulah yang disebut dengan dharma tak terkondisi. Kalau begitu itu sih kesan batin yang saya dapat dari poin yang pertama ini, Joni Sosio. Iya. Jadi makanya ini sebenarnya ya, ini Dharma Master kan sebenarnya Dharma Master itu kan karena adanya ini ya, karena adanya Dharma terkondisi ya, Sung ya. Makanya Ya, seperti Dharma Master itu apa kan an cuncung ai ya kan cecukan san paurong itu ya, sebenarnya itu sebenarnya adalah ya ini agar kita bisa mengatasi nih Dharma terkondisi ini sebenarnya. ya. Oke, Sung coba lanjut aja ya. Oke, masuk ke poin kedua ya, Susung Sudirman. Poin kedua, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kemudahan. Setiap orang memiliki hati yang bajik. Setiap orang memiliki sifat hakiki tata gata. Melatih diri adalah untuk kembali ke sifat hakiki demikian adanya. Lalu bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran dan karma? Yaitu dengan melenyapkan semua dharma terkondisi ini. Perilaku, pikiran, dan tindakan yang salah. Semua ini disebut dharma tak yang terkondisi. Dan bagaimana dengan melakukan perbuatan baik, yaitu dengan membagikan sebuah niat baik dan pikiran yang penuh kasih untuk berbuat baik. Ini juga dimulai dari aspek pikiran. Itu artinya kembali ke jalan yang benar. Inilah yang disebut mengubah kejahatan menjadi kebaikan, mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Selama Anda berada di arah yang benar, secara alamiah, tubuh Dharma berada dalam kondisi diam, tenang, dan hening. Kebijaksanaan dari tata gata adalah sulit dibayangkan. Dalam bodi adalah halus, menakjubkan, dan murni. Arah Dharma sepenuhnya murni, sehingga dikatakan senantiasa dalam kondisi misterius. Makanya dinamakan halus, melampaui pemahaman, makanya dinamakan menakjubkan. Silakan Joni Sesio. Ya, Sung. Ini agak berat juga ya. Senantiasa dalam kondisi misterius. Makanya dinamakan halus ini mungkin nanti Sung Seje bisa bantu ini. Nah, tapi Ya, saya ambil di sini ya, Sung ya. Di sini kan ada poin di sini kan ditulis ya. Setiap orang memiliki sifat kebudaan, betul. ya kan? Nah, tapi ya kita kembali lagi ya. Tapi kita juga ada memiliki noda batin, ya Ya, kan? Nah, sekarang kadang ya mungkin noda batin kita itu malah lebih apa ya, lebih banyak timbul ya, timbul atau muncul itu malah menutupi ya. Ini sifat kebudaan kita gitu loh. Nah, ini juga apa? Ini di sini ada tulis ya. Bagaimana dengan melakukan perbuatan baik ya?
bagaimana dia melakukan perbuatan baik, ya kan? Nah, tentunya di sini ada apa ya, yaitu mulai dari sebuah niat, pikiran penuh kasih. Nah, saya rasa di sini ya ditulis pikiran yang penuh kasih itu kan adalah berarti pikiran yang dimana untuk bermanfaat untuk orang banyak sih, Syung. Ya kan, jadi bukan untuk kepentingan kita pribadi sih, seperti itu. Ini oke, Sesung lanjut lanjut deh. Ini soal panjang juga ya, jadi biar nanti ada kesempatan orang juga. Ayo, silakan Sesung. Oke, baik Joni Sesiung. Ya. Eh, Masuk poin ketiga ya. Oke, Kanan ya, Jangka Wijaya Sesiung. Poin ketiga, tubuh Dharma Sang Buddha sepenuhnya murni, bebas dari segala kekotoran batin, sehingga kebijaksanaan dan kesadaran Sang Buddha sepenuhnya murni, sehingga disebut tubuh Dharma yang murni dari Buddha. Meskipun kita semua memiliki sifat hakiki demikian adanya, tetapi itu telah terkubur oleh kerisauan kita, yang telah mengubur kita, yang tertutupi oleh kerisauan kita yang berlapis-lapis. Kita masih memiliki debu duniawi yang masih sangat banyak. Jadi dikatakan halus, menakjubkan, dan sulit dibayangkan. Ini hanya antara batin makhluk awam dengan sifat kebudahan yang murni, yaitu berbeda. Hanya dengan memiliki keyakinan dan pemahaman, barulah kerisauan bisa dilenyapkan. Barulah bisa mensucikan semua dengan dharma tak terkondisi. Bagaimana dengan dharma terkondisi? Harus menggunakan dharma tak terkondisi untuk menganalisanya dengan jelas. Hal ini kita harus meyakini dan memahaminya dengan tuntas. Maka dari itu kita harus meyakini dan memahami dharma yang suci. Hanya dengan meyakini dan memahami baru bisa untuk melenyapkan segala kekhawatiran. Harus percaya, dengan demikian baru mampu melampaui segala pembedaan, bebas dari delusi, keraguan, dan penyesalan. Begitu, Doni Susyong, silakan. Kayaknya ada itu ya, atau mau itu dulu, Syung, naskah sutra dulu coba. Kayaknya Oh, ada tadi saya lihat ya. oh begitu. Ya, yang berikutnya naskah sutra. Ya, naskah sutra. Selama seluruh kalpa ini berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha, para murid Pratyeka Buddha dan kumpulan bodhisattva berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Ini dari Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Berdana seperti demikian, segala jenis yang semuanya halus dan menakjubkan. Selama seluruh kalpa ini, orang ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudahan. Selanjutnya menegakkan sila larangan, murni dan tanpa celah. Dalam mencari jalan tiada tara, orang ini dipuji oleh para Buddha. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Demikian Joni Susyong. Ya, coba Sesiung Jangka bisa dibalik di poin 3 tadi nggak ya? Poin ketiga. Nah, ini tadi yang seperti Sesiung tadi ada ini ya, yang tadi bicara tentang delusi ya. Betul, Susyong. Ya, ini kadang ya delusi ini saya pikir ini ya, Syung ya. Kadang ini ya adalah di mana kadang kita ini tidak bisa mungkin ya melihat sesuatu itu sesuatu yang salah menjadi kebenaran seperti itu ya, Syung ya. Nah, jujur dulu saya juga banyak delusi ya, seperti dalam kegiatan ya. Saya juga merasa apa yang saya lakukan ini adalah misalnya untuk orang banyak seperti itu ya. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk keadilan misalnya. Tapi ternyata ya saya tidak melihat di balik daripada apa ya, eh, di balik daripada sebenarnya apa ya, istilah kata itu kondisi yang sebenarnya seperti itu sih gitu loh. Contoh ya itulah, misalnya kadang ada satu aturan yang mana saya suka kadang saya terobos dengan mengatakan itu. Padahal sebenarnya di balik daripada itu adalah ada hal yang sudah menjadi aturan pokok seperti itu gitu sih. Ya. Syung ada mau di sini nggak mau menyampaikan catatan ini nggak sih? Ya, Di poin mungkin tambahan tiga ini. dari saya ya untuk naskah sutra yang awal pertama. Ini kan poin yang udah terakhir sebelum masuk ke naskah sutra yang berikutnya ya, Joni Iya. Susyong. Jadi
Dharma tak terkondisi itu adalah awal ya, awal. Setelah kita menyadari adanya dharma tak terkondisi itu, dharma terkondisi itu, kita harus mampu ya masuk ke dharma yang berikutnya yaitu dharma tak terkondisi. Ya kan? Jadi sebab daripada delusi itu kita harus hilangkan, harus kita sadari, toh nanti hukum alam semesta yang akan bekerja kan begitu kan. Dengan demikian kita itu bisa, kalau bahasa Hokkennya kuakui kan seperti itu. Jadi seperti itulah Joni Sesiung. Itulah yang disebut dharma tak terkondisi. Karena kalau mau dijelaskan secara lebih jelasnya itu agak susah karena itu pemahaman kita sendiri ya terhadap delusi itu sendiri seperti itu Joni Sesiung. Kalau menurut saya. Makanya kan ini kan disebutkan dalam kondisi misterius, ya kan? Betul, betul. Aku ya udahlah suyena, tergantung Ah, jodoh, tergantung karma kan gitu kan. ya, Oke, ini lumayan lumayan berat juga nih. Ke yang mana? Tadi yang keempat ya, Sung ya? ya, kita masuk poin keempat ya, Joni Sesiung. Poin keempat, setiap orang memiliki sifat kemudahan, bersumbangsi demi para makhluk, menggunakan praktek demikian berlindung kepada Buddha. Jadi, para murid prakteknya Buddha dan kumpulan bodhisattva ini saling bekerja sama dengan satu hati dan harmonis. Ini disebut persembahan dengan dharma. Persembahan dalam keharmonisan, persembahan dalam penghormatan di tengah kumpulan orang banyak, di dalam ajaran Buddha, makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perlengkapan tidur adalah merujuk pada pemberian 4 jenis kebutuhan pokok, di mana segala jenis barang yang diberikan adalah penuh ketelitian dengan maksud yang halus dan menakjubkan. Nah, ini Siung, ini saya ada sedikit catatan ya yang tadi ini ya. Ini kan sudah tentang persembahan ya. Ya, Tadi, berdana. tadi saya ada itu saya ada screenshot sedikit ya. Tadi yang ceramah master ya, yang tadi kan ada di ceramah dan mengatakan ya, apakah harus terus berdana kepada Buddha saja? Ya, di situ dituliskan ya harus bersumbangsi juga apa kepada demi para makhluk. Ya kan, jadi para murid Pace di sini ada tulis ya, para murid Paceka dan keluarga bekerja sama dengan satu hati dan harmonis. Ya kan, jadi praktek bersumbangsi inilah yang dimaksud dengan persembahan dengan dharma, Syung ya. Jadi, Ya, nah ini sebenarnya juga apa ya? Jadi persembahan dalam keharmonisan, persembahan dalam penghormatan. Nah, ini kalau kita lihat, jadi saya ingat ya, Syung, yang kemarin yang di bulan 6 waktu pergi pelaporan tahunan ke Master, ya di situ kan Master ada mengatakan satu hal ya. Master bilang gini, jadi maksudnya walaupun apa ya semua visi juga sudah terlaksana, misi sudah terlaksana baik ya kan, walaupun kita sudah menjalankan banyak kegiatan, tapi yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah hehehus ya kan, bersatu hati, harmonis, ya kan, menyayangi dan cinta cinta kasih seperti itu. Nah, inilah yang jadi di sini makanya saya baru menangkap ya ini persembahan dengan dharma. ya. Ini adalah bersatu hati dan keharmonisan gitu. Oke, lanjut Sesio. Oke, kita masuk poin kelima ya. Oke, Kanan yang Kawijaya Sesiong. Poin kelima juga merujuk pada 4 hal: berdana, berkata baik, pria vacana, berbuat baik, arta kriya, dan bekerja sama dengan baik, samanartata. Dalam melatih praktek bodhisattva, selain diri sendiri mampu memberi manfaat pada para makhluk, juga harus membimbing para makhluk agar sama-sama melangkah di jalan yang kita jalani. Jadi harus bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi kekurangan mereka. Selanjutnya menggunakan kata-kata baik untuk menenangkan, menghibur, dan menasihati mereka agar membangkitkan segala perbuatan baik, bekerja sama dalam usaha untuk menghimpun segala agar kebajikan. Setelahnya, maka kita harus bekerja sama dengan orang, karena harus membimbing para makhluk agar sama-sama melangkah di jalan yang kita jalani. Ya, demikian Dionysius Yung. Sesio mau kasih masukan nih, Sio. Ini ada 4 hal loh, berdana. Iya, Nah, berdana, berkata baik, berarti berbuat pertama kali baik, ya dan berkata bekerja sama baik. dengan baik. Ya, seperti itu.
Jadi Nah, berdana, berbuat baik ya. Kalau berkata baik ya tentu ini untuk kayak seperti salah satu juga menjalin jodoh baik ya Sisyung ya. ya Berbuat betul. baik itu karena ada bekerja sama dengan baik. Nah ini juga kalau seperti kita dalam kegiatan ya. Dalam kegiatan ini ya itu sih. Jadi maksudnya kita juga kadang kita juga jangan merasa misalnya oh kita mampu lakukan nih. Jadi kita tidak tidak apa tidak perlulah ya mungkin orang lain ya kan atau mungkin kita yang penting kita jalankan aja dengan cara kita nggak mau dengar orang lain ya kan jadi di sini dikatakan ya kita juga harus membimbing orang lain untuk bekerja sama Ya, jadi jika ada hal nah jadi pada saat berkegiatan ya Sing Suci jadi begitu ada hal yang kurang baik dalam kegiatan itu hendaknya kan diberitahukan secara baik kepada mungkin PIC ya atau kepada yang bagian megang bagian tersebut ya kan di samping itu juga apa ya yang tentunya harus memberikan masukan juga ya ini kalau bisa seperti ini dan sebagainya gitu loh jadi bukan bukan hanya sekedar misalnya langsung menyalahkan ya kan nah, kemudian kalau bisa ya seperti biasa ya setelah udah kegiatan ya kita evaluasi. Tapi ingat ya, evaluasi itu kan bukanlah untuk apa? Bukanlah untuk mencari kesalahan ya. Oh, kamu tadi salah nih, ini bukan. Tapi tujuannya adalah kita memperbaiki ya kan agar ke depan acara tersebut bisa semakin baik gitu loh. ya Saya betul selalu betul. mempunyai anggapan gini sih, Om. Jadi keberhasilan suatu acara itu bukan karena individual ya, tapi Betul. adalah karena teamwork, karena kerja teamwork. Nah, Ya, jadi ini penting ya. Nah, kemudian nah ini kan tadi di sini kan dikatakan ya menggunakan kata baik untuk menenangkan, menghibur, menasihati mereka ya. Jadi kalau ada yang salah kita nasihati ya akan menghibur. Kalau ada yang ternyata misalnya satu apa kekurangan kan sering ya. Kadang ada yang merasa aduh kok apa sebagai PIC kadang kan dia sedih ya. Aduh kok tadi begini kok begitu. Nah, kita harus bisa menenangkan ya kita memberikan penghiburan kepada dia ya kan oke nggak apa-apa ini kan biasanya terjadi itu suatu apa kekurangan itu adalah suatu hal yang wajar ya kan justru dari kekurangan itulah kita bisa belajar jadi lebih baik gitu loh ya kan? ya, Nah ya, kemudian apa ya intinya adalah kita harus membimbing para makhluk ya jadi membimbing istilah kata sesama untuk bersama-sama melangkah di jalan yang kita jalanin jalan ini jalan Bodhisattva ini. ya Oke, betul. Sesiung lanjut. Sesiung Ya, mau tambahan? ya mungkin sedikit ya Sesiung ya. Jadi Ya. membaca poin kelima ini saya teringat ada kejadian nyata ya di dalam kehidupan kita menjalankan kegiatan suci ya. Itu kadang kita sebagai Seli tentu ada anggota Seli relawan ya. Timbul konflik antara Seli cucangnya dengan relawannya kan kadang-kadang ada seperti itu kan Joni Sesiung. Nah, itu Mhm. diperlukan sekali ya sebagai huaiman kan seperti itu. Apa namanya? Harus membimbing kan seperti itu ya. Menggunakan kata-kata baik untuk menenangkan, menghibur dan menasihati mereka ya. Seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita yang temukan itu malah huaimennya ikut-ikutan jadi membentuk kelompok gitu sesuatu seperti itu. Nah, inilah kalau menurut saya poin kelima ini ya sangat menyentuh di 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 bagian itu ya. Kalau semuanya menyadari akan poin nomor lima ini, mungkin tidak akan terjadi konflik lagi di dalam kehidupan eh, menjalankan seci ini ya seperti gitu. Kalau menurut saya sih Johnny Sesiong kan. Ya, memang sih di dalam sebenarnya kalau di poin ini Siung, kalau mau kita pikir lagi ya, ini memang sangat penting ya. Ya kita terapin lah ya berdana kan ini kan berdana juga tenaga ya kan pikiran ya kan termasuk juga berdana mungkin kadang apa ya istilah kata pikiran, tenaga, apalagi ya, waktu, ya kan. Nah, kemudian juga mungkin kadang berdana materi ya, seperti contoh pada saat kegiatan, ya kan kita ikutlah. Tapi ya memang ini harus harus ini berkata baik, ya kan. Jadi bukan apa ya tadi saya bilang kan, kalau ada kejadian memang kadang kita juga harus bisa apa ya membedakan ya, mana yang harus eh, mana yang harus untuk di apa ya istilah kata mana yang harus untuk
disampaikan dan mana tidak gitu loh. Ya, Tapi kan kadang kan ada yang istilah kata malah menambah seperti itu kan gitu loh, bukannya malah menenangkan. Tapi ya itu balik lagi lah, memang sebenarnya kan dikatakan ya kita benar-benar di sini adalah untuk apa ya, untuk melatih diri lah. Ya kan, dari kita yang sebagai makhluk awam yang begitu banyak noda batin, nah makanya dengan adanya praktek turun ke dalam kerumunan orang ya, baru kan kita bisa melatih diri gitu loh. Kalau kita hanya menyendiri, tentu kita tidak akan, pelatihan diri kita kan akan jauh sangat kurang seperti itu sih. ya, Kan ini melatih praktek bodhisatwa ya. betul Nah, betul Susiung. jadi jangan heran kalau kita di Seci itu misalnya ya, jangan juga merasa oh dulu saya pikir Seci itu misalnya orang suci, ya jangan gitu loh, Ya, karena semua kan juga adalah pada dasarnya makhluk awam ya yang memiliki noda batin sih ya hmm, kan. Cuman yang penting adalah kita harus bisa membedakan ya, mana urusan dengan masalah personal. Kita jangan betul. campur adukan seperti itu. Ya kan, jangan karena hanya suatu masalah terus akhirnya kita jadi saling dendam, ya kan, saling apa istilah kata, jadi tidak harmonis seperti itu gitu loh. Ya Ya, kan, toh ada masalah kan bisa dicari jalan keluar, bisa dibicarakan seperti itu. Ya kan, yang itu balik lagi, ini adalah demi memberikan manfaat untuk para makhluk ya, bukan untuk kita sendiri. Oke, ya. Sesiung, lanjut. Ini kayak Sesiung Jangka Wijaya udah semangat sekali dia. Oke, Oke, kita Sesiung. masuk poin ke-6. Poin ke-6, melatih praktek bodhisatwa. Pertama, tubuh senantiasa hormat dan hati-hati. Dalam melatih praktek bodhisatwa, hendaknya menjaga karma tubuh dengan hati-hati. Tubuh dijaga agar tidak lepas dan tak terkendali. Kita sendiri harus benar-benar giat bersemangat. Dalam hal duniawi, haruslah memperhatikan perilaku kita. Jadi, satu kalimat ini mengatakan bahwa orang budiman tetap berhati-hati sekalipun sedang sendirian. Jadi, orang budiman tetap waspada di waktu sedang sendirian, apalagi saat berada di dalam kerumunan. Yang kedua, ucapan senantiasa penuh ketulusan. Ketika berbicara, kita harus ikhlas dan jujur. Dalam melatih metode ajaran dari jalan benar, hendaknya menjaga karma ucapan dan juga tetap tulus dan benar, tidak mengada-ngada. Inilah praktek bodhisatwa. Tidak peduli apakah itu tubuh kita atau ucapan kita, harus sangat waspada. Ya, demikian Joni Susyong. Ini saya yang tadi pas waktu pagi simposium sih, apa bukan simposium ya, di Isra Master, saya hanya menangkap satu ya. Tadi kan ada yang bilang, katakan apa yang dilakukan, lakukan Ya, apa yang dikatakan. Nah, betul. jadi ini ya, jadi jangan kita dari ucapan kita tidak mengada-ngada seperti itu. Itu aja Ya. lah, Syung. Biar bisa cepat. Coba, Syung mau Oke, next. tanggapin, silakan Syung kalau mau. Kita next aja dulu, Susyong. Oke. Ya, masih poin 6 ya. Melatih praktek bodhisatwa. Yang ketiga, pikiran senantiasa lemah lembut dalam melatih praktek bodhisatwa. Hendaknya menjaga karma pikiran, pikiran dijaga tetap selaras dan lemah lembut, bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Inilah maksud dari pikiran senantiasa lemah lembut. Yang keempat, menerapkan metode terampil. Dalam menegakkan praktek bodhisatwa, hendaknya menerapkan metode terampil untuk menyelamatkan dan melindungi semua makhluk. Inilah maksud dari menerapkan metode terampil. Ya, demikian Joni Susyong. Syung mau tambahin? Eh, Joni Susyong duluan deh. Ini yang bicara tentang metode terampil ya. Tadi Master kan ada memberikan perumpamaan ya. Ya, Ibarat kita sedang memanggul itu ya kayu ya. beban. Ya kan, kan ada kan pintunya seberapa luas. Kalau kita mau Ya, lewat dengan apa horizontal kita melintang, nggak bisa nah lewat. melintang nggak Tapi mungkin bisa lewat. kita dengan hanya memutar, nah itulah metode terampil ya. Jadi Betul. sama lah seperti kadang pada saat kegiatan, kadang kita membutuhkan metode terampil gitu loh. Nah, metode terampil ini adalah apa? Kadang terjadi perubahan-perubahan sesung. Loh kok tiba-tiba begini, kok tiba begitu gitu loh. Tapi ya itu, kita mesti tahu kadang apa perubahan itulah mungkin adalah bagian daripada metode terampil ya. Tapi yang Ya, terpenting adalah perubahan tersebut itu, yaitu yang balik lagi Siung, adalah tujuannya
agar demi orang banyak gitu loh. Ya, Oke, Sesyum? ya. Kita lanjut aja ke poin Ya, ke-7 oke. ya. Poin 7. Karena selama jangka waktu yang panjang ini, para makhluk bertumimba lahir di 6 alam. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semuanya berhubungan dengan masalah duniawi. Berada di dalam kebenaran relatif atau kebenaran duniawi. Di dalam dharma yang terkondisi sehingga mencemari begitu banyak keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin, dan melupakan kebajikan yang semula dimiliki. Dikarenakan para makhluk tiada kebajikan, makanya kita memberikan ajaran kebajikan agar mereka mengarah tepat menuju kebodian. Pelimpahan jasa pahala adalah manfaat besar yang mengarahkan pada jalan kemudahan. Ya, silakan Joni Susyung. Ya, lanjut aja, Sesyum. Kayaknya ini yang Ini terakhir udah ya. ada banyak yang itu yang mau sharing ya, biar ini. Ya, ini yang terakhir sepertinya. Ya, Kak An ya. Kak An. Oke, karena Sesyum ya. Tadi saya lihat yang resen pertama itu Dibilang saja. bilang Sece ya. Oke, bilang Sece, persilakan Sece. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩Haliman dan Joni 师兄 Kak An saja. dalam naskah sutra. Perdana seperti demikian, segala jenis yang semuanya halus dan menakjubkan, selama seluruh kalpa ini, orang ini, orang ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Selanjutnya, menegakkan sila larangan murni dan tanpa celah. Dalam mencari jalan tiada tara, orang ini dipuji oleh para Buddha. Dengan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, perlengkapan tidur, ini adalah pada pemberian 4 jenis kebutuhan pokok, di mana segala jenis barang yang diberikan adalah dengan penuh ketelitian. Merujuk pada 4 hal, yaitu pertama itu berdana, berkata baik, berbuat baik, dan bekerja sama dengan baik. Dalam melatih praktek bodhisattva, selain untuk diri sendiri, mampu memberi manfaat juga pada para makhluk. Harus bisa membimbing para makhluk agar sama-sama melangkah di jalan yang kita jalani. Harus bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi kekurangan mereka. Dan selanjutnya, menggunakan kata-kata baik untuk menenangkan, menghibur, dan menasihati mereka agar bisa membangkitkan segala perbuatan baik, bekerja sama dalam usaha untuk menghimpun segala akar kebajikan. Dan dalam 800.000 koti Nayuta Kalpa, itu para makhluk tiada kebaikan. Sehingga kita memberikan ajaran kebaikan agar mereka mengarah dan tepat menuju kebodian. Pelimpahan jasa pahala itu adalah manfaat besar yang mengarahkan pada jalan kebudayaan. Tentang sila paramita, yaitu menegakkan sila suci dari para Buddha dengan penuh kehati-hatian, tanpa pernah melanggar aturan kedisiplinan, menegakkan dan menjalankannya tanpa celah. Dengan mencari metode ajaran dari jalan benar sebagai praktek yang dipuji oleh para Buddha. Kita harus bisa melatih praktek bodhisattva. Ada 4, yaitu 1, tubuh senantiasa hormat. Dan juga kita harus menjaga karma tubuh. Yang kedua, ucapan senantiasa dan penuh ketulusan. Yaitu setiap ucapan pun dijaga tetap tulus dan benar. Ketiga,
pikiran senantiasa lemah lembut. Jadi bukan dengan kata-kata yang lembut, tetapi pikiran senantiasa lemah lembut. Yaitu kita bisa lemah lembut dalam menjaga pikiran kita, sehingga kita bisa bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dan juga dalam dharma terkondisi ini, sangatlah mengganggu orang lain. Yang keempat, menerapkan metode terampil, yaitu untuk menyelamatkan dan melindungi semua makhluk. Dan mengarah pada dharma yang tak terkondisi, kita tidak terhindar dari adanya masalah duniawi. Hendaknya masukkan dharma ke dalam batin kita, menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk, bersumbangsi dengan menyesuaikan kebutuhan para makhluk. Cảm ơn sư兄sư姐. Iya, Kak An ya, Vivian sejak Ya, An. apa sini ya rangkumannya. Ini ada Madiono Sisyong ya? Ya, betul. Madiono Susyong dipersilakan. Wow, silakan Sisyong. Tentang Halimah. Terima kasih kami semua di sini. Suaranya agak kecil ya, Agak Sisyong. kecil, Oke, ya. sedikit ya. Iya, iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Saya akan sedikit sharing apa yang saya pahami tentang topik hari ini, yaitu tentang pembahasannya sih memang tentang berdana, 4 jenis kebutuhan pokok, dan melimpahkan jasa pahala kepada jalan kebudayaan. Tapi di dalamnya tadi ada pembahasan-pembahasan yaitu tentang dharma terkondisi dan dharma yang tak terkondisi ya, Sejong ya. Mhm. Baik, memang ya untuk memahami ini memang dharma ini memang sangat mendalam. Artinya bahwa di dalam sutra atau penjelasan master sendiri dijelaskan bahwa salah satu jenis kesulitan dari 20 jenis kesulitan hidup itu ya salah satunya adalah kesulitan memahami sutra-sutra ajaran Dharma dari Sang Buddha karena memang mendalam sekali ya dan ini kadang melampaui yang mungkin kebanyakan penalaran biasa begitu. Nah, tapi kita sama-sama belajar di sini untuk belajar memahami makna-makna dan tentu saja kalau bisa menggunakan acuan-acuan yang ada ya gitu. Saya tadi sempat membaca tentang adanya dharma. Dharma ini ada yang namanya dharma terkondisi dan dharma yang tak terkondisi. Kalau dalam istilah Sanskerta itu samkrata ya, samkrata dharma dan asamkata ya. Kalau dalam istilah Pali, sankata dan asankata itu. Nah, di sini penjelasannya bahwa intinya bahwa sankata dharma itu adalah dharma istilahnya bisa mengacu ke fenomena-fenomena yang ada di seluruh di alam semesta ini, ataupun mungkin juga bisa mengacu ke kebenaran dan ajaran Buddha, tapi yang masih berkaitan dengan segala sesuatu yang masih terkondisi oleh adanya sebab. Jadi masih terpengaruh oleh sebab dan kondisi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tentunya adalah dharma yang terkondisi. Artinya bahwa tubuh kita, benda-benda di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita, batin kita, jasmani kita adalah sebenarnya bagian dari sankata atau dharma yang terkondisi. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kan kita mengenal bahwa tidak ada yang abadi. Nah, tidak ada yang abadi kenapa? Karena memang semuanya adalah eh, istilahnya anatta atau memang tidak ada yang benar-benar inherent ya. Semuanya adalah merupakan perpaduan-perpaduan karena ada sebab-sebab dan kondisi. Jadi secara gampangnya kalau kita lihat ya, sebenarnya badan kita sendiri mana yang disebut sebagai inti dari badan kita sendiri kan sulit ya, tidak bisa untuk menjelaskan sebenarnya yang mana yang merupakan inti atau dari badan kita sendiri. Semua adalah karena gabungan-gabungan dari banyak elemen-elemen, gabungan dari banyak unsur ya, dan itu merupakan adalah dharma yang terkondisi, masih mengalami proses anicca, dukkha, ya, anatta dalam arti bahwa
ya itu karena resikonya mengalami perubahan, maka kita tidak bisa eh, menghindari dari namanya beberapa jenis ketidaknyamanan ya, ketidakpuasan atau yang orang yang di dalam ajaran Buddha disebut sebagai dukkha. Jadi dalam hal ini sankata ya, sankata atau samkrata dharma ini adalah berkaitan dengan dharma yang terkondisi, yaitu semua jenis dharma, semua jenis fenomena yang munculnya itu karena ada sebab-sebab dan kondisi itu. Jadi apapun itu. Jadi kalau kita lihat yang masih terpengaruh oleh ketidakkekalan, yaitu merupakan eh, dharma yang terkondisi. Satu lagi adalah ada dharma yang tak terkondisi, asam kata dharma ya, asam kata dharma. Ini mengacu pada definisi bahwa asam kata dharma ini berarti berkaitan dengan dhamma-dhamma yang sudah tidak terpengaruh oleh hukum-hukum kesunyatan, dhamma-dhamma yang sudah tidak terpengaruh oleh anicca, ya, dhamma-dhamma yang istilahnya melampaui duniawi, adi duniawi, dhamma-dhamma yang memang menjadi tujuan akhir dari umat Buddha. Jadi kalau kita lihat dengan berbagai macam istilah, tapi sebenarnya agar ajaran agama Buddha apapun, arahnya adalah ada tujuan tertingginya, yaitu mencapai pembebasan agung, pembebasan sempurna, yaitu terbebas dari segala jenis kilesa, kekotoran batin ya, tapi mencapai yang namanya asam kata atau asam kata dharma atau dharma-dharma yang tak terkondisi. Jadi kenapa kita ini kemudian berjuang menjadi bodhisatta, berpegang kepada ajaran Buddha? Sebenarnya kita kan punya aspirasi tertinggi. Aspirasi tertinggi dalam agama Buddha adalah menjadi sama-sama Buddha sebenarnya. Kemudian tercerahkan sempurna begitu. Memang agak nggak masuk akal ya, satu kehidupan bisa nggak ya? Nggak, memang itu proses yang sangat panjang. Tetapi kita menyadari pegangan kita yang menjadi sandaran kita ke depan itu sebenarnya bukan yang namanya dharma berkondisi. Karena kita meyakini dunia ini tidak kekal, kemudian semua terkondisi, maka kita akan memiliki tujuan akhir yang lebih tinggi, yaitu ada keyakinan ada yang tak terkondisi. Yang tak terkondisi itu apa? Nirwana, dharma saya, kebenaran-kebenaran yang sifatnya hakiki itu yang kita sebut seperti nirwana, nibbana, dharma kaya itu sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai asam kata atau asam kata dharma ya. Ini artinya bahwa itu menjadi aspirasi kita sebagai tujuan kita belajar agama Buddha, mempraktekkan agama Buddha, mempraktekkan jalan bodhisattva, itu sebenarnya tujuan akhirnya mencapai ke sana. Meskipun memang itu disadari bahwa itu adalah tujuan yang sangat panjang ya, tetapi tetap tidak boleh dihilangkan dalam aspirasi kita, dalam cita-cita kita, dalam tujuan kita akhirnya. Sehingga dampaknya apa? Kalau kita memiliki keyakinan adanya dharma yang tak terkondisi ini, maka langkah-langkah perbuatan kita itu akan lebih ringan dalam arti tidak ada motif-motif yang duniawi. Sehingga kalau kita benar-benar menyadari dengan kebijaksanaan, langkah-langkah semuanya sebenarnya adalah dalam rangka memupuk parami juga, memupuk paramita, semua akan berbalik ke diri kita sendiri. Artinya bahwa apa yang kita perbuat akan kita terima juga. Dan artinya kalau kita berbuat dengan motif-motif duniawi, ya kita akan nggak jauh dari itu. Tetapi kan kita dikasih tahu di dalam ajaran Buddha di sini bahwa ada ya yang namanya dharma yang tak terkondisi. Oleh karena itu, ini sebagai pegangan dalam mempraktekkan dharma, menjalankan jalan bodhisattva, membantu orang lain pun, berdana, berbuat baik, dan segala macam itu aspirasinya kan dharma tertinggi. Sehingga kita tidak melekatkan motif-motif yang sifatnya duniawi. Sehingga apa? Mengurangi resiko-resiko kekecewaan batin. Karena kadang-kadang kita kalau banyak pengharapan ya, Sejong ya, menurut saya itu kita motifnya hanya untuk ya nanti semoga saya misalnya berbuat baik ini saya dikenal, semoga nanti saya berdana ini bisa apa menjadi orang kaya lagi dan seterusnya. Itu kan berarti motif-motifnya masih duniawi. Itu sangat rentan Agak-agak. terhadap ya resikonya rentan terhadap ini ya, rentan terhadap kekecewaan karena ada harapan-harapan apalagi yang sifatnya duniawi, apalagi yang sifatnya masih materi. Tapi dengan menyandarkan pada motif-motif yang ada di duniawi, keyakinan ada yang namanya dharma yang tak terkondisi ya,
yang menjadi tujuan akhir sebagai pencerahan sempurna seorang Buddha misalnya, memang meskipun masih sangat jauh, tapi kita sudah melangkah di jalan itu, begitu. Artinya ada harapan besar dan kita tidak usah mempertimbangkan kapan kita akan mencapai itu, mungkin urusan waktu dan kemudiannya, tapi intinya adalah kita saat ini kan fokusnya kan menggenggam waktu saat ini, ya kita memurnikan tekad kita lah, paling tidak memurnikan tekad kita dalam berbuat baik sehingga tidak terkotori oleh motif-motif yang duniawi. Jadi prinsip dasarnya sejauh ini yang kita pahami, dhamma yang tak terkondisi adalah yang melampaui adi duniawi. Dharma yang terkondisi adalah apapun yang di sekitar kita. Kita melihat bahwa banyak sekali penderitaan makhluk, banyak sekali yang masih harus kita bantu. Itu adalah dharma juga gitu. Dharma di sekitar kita. Kalian duluan datang baru. Ya, udah saya mute, Syung. Syung Madiono kok ada yang mute? Sesyong tekannya mute all sih, bentar. Enggak. Oh, siapa yang mute? Enggak, saya hanya tadi ini yang mute yang satu saja itu, iya. Iya, Oke. iya, iya. Tadi mungkin garis besarnya udah mungkin ya, Sesiong ya. Mungkin saya sedikit aja terakhir sebagai kesimpulannya, Sesiong. Bahwa pada prinsipnya ya kita dengan menyadari adanya dharma-dharma yang berkondisi ini, bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal, kita justru ya semakin rendah hati ya, semakin rendah hati, semakin memiliki pemahaman yang benar terhadap jalan-jalan yang kita lalui dalam arti berbuat baik pun kita akan dengan bijaksana, kemudian juga tidak menaruh banyak motif pribadi untuk kepentingan sekarang ini, sehingga ya kita menyadari lah karena semuanya kan tidak kekal, terus apa yang mau kita sombongkan kan gitu ya. Iya. Kita keyakinan kita bahwa oh tapi kita jangan salah, kita punya motif yang lebih tinggi, yaitu pencapaian terhadap dharma-dharma yang tak terkondisi yang disebutkan di dalam ajaran Buddha, antara lain mengacu pada pengertian nibbana ya, Iya. nirwana, dan juga dharmakaya itu. Nah itu aja mungkin itu biar gak bergantian dengan yang lain. Terima kasih atas waktunya kan semuanya. Wah, kangen sekali Syung Madiono. Waktu itu saya pernah ditanya sih, ada orang tanya, Dharma terkondisi dan tidak terkondisi seperti apa? Justru saya malah 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 berpikir terbalik ya. Awalnya pikir terkondisi itu adalah ya seperti itu, ya kan segala sesuatu itu sudah apa ya tidak kekal itu ada sudah terkondisi gitu loh. Malah terbalik ya. Nah, hari ini Sesiung jelaskan juga tadi selain daripada masa, Sesiung jelaskan ini benar-benar nih saya mendapatkan banyak di Sesiung. Ya, Mendapat jadi pencerahan lebih lanjut ya. iya, jadi dharma terkondisi adalah sebab tadi yang saya bilang ya, tolong nanti koreksi ya Sesiung ya kalau misalnya salah ya, bahwa adalah muncul juga karena adanya sebab akibat juga ya, ada Iya. ada kondisi. Tapi kalau tidak terkondisi itu adalah tidak terpengaruhi lagi oleh ketidakkekalan, kebenaran hakiki yang melampaui adi duniawi ya seperti itu ya. Ya Hmm. udah benar Sesung. Iya, waduh ini luar biasa Sesiung. Saya sangat fasih ya, sangat suka cita hari ini Sesiung dapat ini. Jadi yang seperti dari Sesiung Jo bilang, nah kita itulah harus dari dharma terkondisi menjadi ke dharma tak terkondisi lagi. Hmm. Aduh, luar biasa Sesiung. Karena Sesiung Madiono, Ya sorry ini di sama-sama ya. kesempatan ini saya besok mau ketemu di mana Sesiung? Oh nantilah kita WA aja nanti, Oh japri-japri gitu aja ya. lah. Oke Sesiung ya. Oke Bolehlah oke. ikut. Ini urusan kita berdua, yang lain nggak boleh tahu Iya ya. iya. Terima kasih. Karena sesi nanti kita uyan. Oke, nah ini ada tadi Sesiung Jangka Wijaya katanya ini ya mau sharing dulu, baru nanti Sece Elia Sunarin nanti sesudah kuis ya. Sesiung Jangka Wijaya silakan Sesiung. Oke, langsung saja ya, karena waktu Ya. dekat, karena Kaisar dan karena Sesyong Sejemen yang ada di sini ya. Bicara tentang berdana, saya mau berpikir juga sama dengan menggarap ladang berkah di Ceci. Saya mau sharing ke sesuatu yang cukup penting sekali buat kita semua karena berkaitan dengan mind, pikiran. Ya, jadi begini, Sesyong Sejemen. Saya mungkin berpikir ya, ini saya ngomongin diri saya, udah 3 tahun jaga Sinpasyan, ya, dan aktif di Ceci 5 tahun. Saya sempat bertanya kepada diriku sendiri, harusnya saya dapat berkah dong ya. Harusnya karma baik saya makin dari, harusnya saya makin hoki ya. Ternyata hasil saya itu berkebalikan.
kok aku menggarap ladang berkah di ceci, aktif di ceci, yang ada karma buruknya makin lama makin banyak, makin keluar, dan aku hampir saja depresi. Akhirnya saya bertanya ke bagian spiritualitis ya. Saya ngomong, kamu pada saat melakukan sesuatu itu pikiran kamu bagaimana? Nah, pikirannya itu ada pikiran nama pikiran sampah. Pikiran sampah itu apa sih? Contohnya apa? Yaitu sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita ingat, padahal itu jelek. Kayak gitu. Contohnya apa? Ini saya akan kupas tentang pikiran sampah. Yang pertama, misalnya saya ingat sama satu orang nih, teman saya nih. Saya mau cerita ke orang saya. Cerita seperti ini. Bro, saya sama Joni Sesium habis berantem ini. Lalu si ayah jawab, tanya, oh berantem ya? Emang ada masalah apa? Masalah gini, gitu. Saya curhat semua. Lalu dia jawab, emang masalah udah selesai? Udah. Oh, udah ya? Ya sudah, selesai. Saya nggak mau denger lagi. Kan ya, kan masalah saya sama Joni Sesium udah selesai kan? Udah. Sorry, saya nggak mau denger. Kelihatannya unik ya. Biasanya kalau misalkan saya misalkan berantem sama Joni Sesium, lalu saya curhat misalkan katakanlah ke si B. Si B-nya mau denger karena supaya dianggap lebih solidaritas, lebih apa. Si A nggak mau denger kayak gitu. Terkesannya cuekin kayak gitu. Padahal dalam kacamata Dharma yang benar itu adalah si A. Kenapa? Kalau misalkan dia mendengarkan, kalau misalnya senang atas pertengkaran saya sama Joni Sesium, pinjam peran ya, ceritanya hanya titik belaka ya. Ya. Berantem sama Joni Sesium, si A menanam karma buruk. Kenapa? Senang terhadap berantem orang. Karma pikiran. Pikiran bermacam-macam, pikiran negatif, argo karma buruknya jalan. Dalam literatur Tibet, 1 detik 65 bibit keluar. Ya, jadi itu ya. Pertama dalam berkegiatan suci ya kita harus pandai-pandai menyaring berita. Ya, habis berkegiatan suci ya memang sih terkadang kita ada ngobrol-ngobrol seperti itu, ngobrol sesium A, sesium B, seci A, seci B, dan juga ada omongan keluh kesah atau bagaimana ya. Aku nggak tahu ya gimana cara berkomentar ya, tergantung dari intensi apa. Tapi saya ngomong dari kapasitas saya sebagai pendengar, ya kita kalau mau dengar-dengar sih boleh-boleh saja. Tapi ingat, rule number 1, kalau memang tidak baik, itu jadikan pelajaran. Bukan jadikan bahan gosip, misalkan si Sesium A kayak gini, lantaran gue benci sama Sesium A. Saya sebarin gosipnya, saya jatuhkan nama baik. Pada akhirnya saya kena karma buruknya juga. Itu pikiran. Yang parahnya lagi, diingat terus-menerus. Kalau misalkan ingatnya 1 hari, besok lupa sih nggak apa-apa. Tapi diingatnya sampai tahunan. Astaga, dosa 10 tahun kok kamu ingat sih? Waduh, itulah yang namanya sampah pikiran. Bikin hadis dalam pikiran kita cepat jebol, bos. Kayak gitu kira-kira. kayak hadis di komputer, kalau ada memori-memori jelek, kita buang ya, jadi pikiran kita jadi berat. Itu harus kita bisa singkirkan. Apalagi kalau masalah-masalah sudah selesai, ya sudah, kita lupakan saja. Kita ambil pelajaran ya, bukan disimpan sebagai bahan energi negatif buat kita ceritakan. Itulah yang merusak vibrasi kita. Yang pertama, itu. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melihat berita-berita buruk yang sekarang akhir-akhir ini yang menurut saya sudah tidak masuk akal. Jujur aja, memang sekarang ini berita-berita di Indonesia itu banyak sekali viral dan tidak masuk akal. Memang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah plot twist. Oke lah, kita pasti menerima informasi terus, kita menerima berita tersebut. Tapi pikiran kita juga hati-hati. Jangan ikut menghujat. Oke lah, hujat sekali 2 kali nggak apa. Tapi kalau hujat terus-menerus, sampah dalam pikiran.
Padahal berita itu tidak ada kaitannya dengan saya, tidak ada kaitannya dengan kehidupan saya. Seperti apa? Maaf, berita artis, berita ini, saudara, bukan, itu bukan. Kok pikiran kita mengarah ke situ yang jelek-jelek pula, kayak gitu. Itu juga sampah pikiran. Ya, perlu kita latihan untuk membersihkannya. Ya, saya juga punya sampah dalam pikiran, pilihannya gimana supaya tetap karma baiknya jalan. Ya, kita harus rajin-rajin mengelola sampah, jangan hanya di depo daur ulang, depo Kosambi, tapi dalam pikiran kita juga pintar-pintar kita buang. Kalau bisa di recycle, berubah jadi duit juga bagus. Contohnya berita politik dan ekonomi. Contohnya kayak orang yang main manajer investasi melihat berita buruk bisa didaur ulang jadi cuan. Wah, kayak gitu kan bagus. Biasanya berita politik ekonomi, bahkan kalau orang yang pintar pintar investasi saham kayak Lo Keng Hong bisa melihat loh berita yang nggak baik berubah jadi baik loh. Wah, itu berarti daur ulangnya sukses. Pelestarian lingkungan dan pikiran itu sukses. Kita latihlah seperti itu ya, kira-kira ya, Susyum Sujemen ya. Sekian, itu aja. Karena tadi ya, salam kebijaksanaan. Silakan disempurnakan kalau ada yang mau disempurnakan ataupun dilengkapi. Ya, benar Sisyung ya. Itu namanya persalinan batin itu. Oke, memang tadi yang Sisyung bilang ya, kalau ada pamrih ya, saya ingat ini kan kalau kita memang ada pamrih ya, pasti tentu kita akan menderita, ya kan? Apalagi tidak tercapai ya, tidak tercapainya itu keinginan tersebut. Saya pernah dulu pernah lihat di Simfasien masa itu ada pernah saya ini ya di ceramahnya kalau nggak salah gini ini apa itu sulit mencapai bodhicitta itu ada tiga kalau nggak salah. Pertama adalah kejahatan, kedua adalah kebajikan, ketiga adalah teguh tak tergoyahkan. Nah di situ awal saya juga bingung ya, kok kebajikan juga. Nah ternyata kebajikan itu adalah yaitu dengan adanya pamrih ya, yang kayak tadi Sucung Wadiro bilang kan, kalau kita melakukan sesuatu dengan ada pamrih, oh agar nama saya jadi terkenal, agar saya melakukan sesuatu itu agar misalnya apa mendapatkan rezeki dan sebagainya, nah itulah ya kan, itu berarti sudah sulit untuk mencapai hal tersebut, bercita tersebut. Jadi ya kembali lagi sering ya kita lihat ya orang yang banyak pamrih ya kan akhirnya tidak terpenuhi menderita ya kan banyak pai-pai ke apa ke kelenteng minta ini minta itu nggak dapat akhirnya menderita akhirnya bergantilah keyakinan nah itulah ya jadi seperti Mas juga sering bilang ya apa semakin banyak keinginan maka semakin menderita dirasakan tapi kalau jika kita tanpa pamrih ya seperti tadi kan di ceramah saya ada bilang juga ya tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan tidak apa dan kehilangan ya atau tidak ada lagi kerisauan akan saat kehilangan. Nah, itulah kita sudah mulai mencapai ya mungkin keseimbangan batin juga mungkin mencapai juga yang tadi disebut ya apakah kita sudah mulai memasuki ke dharma tak terkondisikan seperti itu. Oke, ini waktunya sudah ini kita ini ya sesung ya ke kuis dulu ya nanti baru Sece Oke, Elia ya. Oke, oke, kita masuk kuis dulu. iya iya. Habis ini baru Suci Elia Sunarlin ya. Jadi siap-siap nanti. Ya, oke. Kepada sesiun Sujemen yang akan mengikuti kuis ya, saya mohon bisa mencantumkan hesinya ya, hesinya di depan namanya ya, sehingga memudahkan tim Simfasiang ya untuk pengumuman pemenang ya, seperti itu. Oke, cara menjawab kuis ya seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, baru jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan En? Pertanyaan nomor pertama ya. Dharma terkondisi adalah hal duniawi pada umumnya. Menghadapi semua orang, masalah, dan benda disebut dharma terkondisi. Sementara dharma tak terkondisi adalah kembali kepada A. Pemikiran manusia, B. Aturan lalu lintas, C. Pedoman guru, D. Ajaran sangha, E. Kebenaran sejati. Ya, silakan dijawab sesung suci. Saya tidak menghitung mundur ya. Nanti akan langsung saya close saja.
Oke, kita close ya. Jawaban untuk pertanyaan nomor pertama adalah E ya, kebenaran sejati ya. Jadi sementara dharma tak terkondisi adalah kembali kepada kebenaran sejati. Dan kita masuk ke pertanyaan nomor 2 di kuis nomor 2. Cara menghilangkan kekhawatiran dan karma, yakni harus melenyapkan semua dharma yang terkondisi, meliputi A. Perilaku yang salah, B. Tindakan yang salah, C. Pikiran yang salah, D. Semua jawaban di atas benar, E. Semua jawaban di atas salah. Ya, silakan dijawab. Oke, kita close ya. Jawaban dari kuis nomor 2 ini adalah D. Semua jawaban di atas benar. Ya, yaitu perilaku yang salah, tindakan yang salah, dan pikiran yang salah. Haliman Sesiung, Ya, izin sampaikan ya, ini ada beberapa peserta yang jawab kuisnya di chat absensi ya, bukan di everyone. Mungkin bisa diinfokan ya. oh, Silakan Sesiung. oke, oke. Jadi ya, Ya, sesuai itu dengan si Sani jadi ya, pusing. Sani Sece ya. Ya, Sung C. Jadi jawabannya sekarang pilih di chat everyone ya, jangan di itu absensi. Oke, mereka udah persiapkan. Sekarang lanjut Sesiong. Ya, kuis nomor 3. Dari berdana, sila, bersabar, tekun, dan bersemangat, samadhi. Jika kekurangan satu item saja, maka akan tidak sempurna. Maka Sang Buddha ingin memberitahukan kepada kita perlu untuk A. Meyakini dan memahami, B. Melihat dan mengamati, C. Meyakini dan meniru, D. Memahami dan menggunakan, E. Mencoba dan mengulangi. Silakan dijawab Sesiung C. Ya, kita close ya. Kuis nomor 3, jawabannya adalah A ya, meyakini dan memahami. Kuis berikutnya, Sesiung. Empat jenis kebutuhan pokok, bukan hanya berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan tidur, pakaian, dan lain-lain. Juga merujuk pada hal di bawah, kecuali A. Berbuat baik, arta kriya. B. Berdana, dana. C. Berkata baik, priya vacana. D. Rajin memuji orang, terajana. E. Bekerja sama dengan baik, samanartata. Silakan dijawab. Kuis nomor 4. Ya, kita close ya. Jawaban untuk kuis nomor 4 adalah D. Rajin memuji orang atau terajana. Ya, kecualinya ya. Rajin memuji orang atau terajana. Oke, nomor 5 ya. Dalam melatih metode ajaran dari jalan benar, hendaknya menjaga karma ucapan. Setiap ucapan dijaga tetap tulus dan benar, tidak mengada-ngada. Ini adalah praktek bodhisattva dari A. Tubuh senantiasa hormat dan hati-hati. B. Penerapan metode mandiri. C. Menerapkan metode terampil. D. Ucapan senantiasa penuh ketulusan. E. Pikiran senantiasa lemah lembut. Ya, silakan dijawab, Sejong Suci. Ya, kita close ya, Sejong Suci. Jawaban dari kuis nomor 5 adalah
D. Ucapan senantiasa penuh ketulusan. Ya, kita lanjut ke kuis nomor 6. Walaupun kita lagi dalam proses melatih diri dengan berdana, menegakkan sila, kita harus selalu menggunakan hati yang titik-titik. Baru bisa membuat kita berhasil. A. Bertuhan. B. Bersyukur. C. Bersih. D. Iri. E. Lembut. Silakan dijawab, Sesiung Suci. Ya, kita close ya. Jawaban untuk kuis nomor 6 ini adalah B. Bersyukur. Ya, oke. Kita selesai kuis ya. Kita sambil menunggu pemenang. Mungkin jenis Sesiung ada yang mau lanjutkan sharing. Tadi ada Erlia Elia Sunalin, Sunardi. iya, iya, iya. Aha, iya. Oke, Erlia pagi Sunardi, Sesiung. silakan. Pagi Sesiung, Kanan ya Iya, untuk pagi, waktunya. Pagi, Cek. Iya, pagi. iya, iya. Pagi Sesiung Seceh. Sesiung, saya mau menyambung tadi yang Sesiung Madiono tadi ngomong, saya mau tanya Siung. Seandainya ada yang berdana Siung, tapi maaf uangnya itu tidak halal Siung. Misalnya uangnya itu dari hasil judi online gitu loh. Hmm. Nah, menurut pendapat Sesiung seperti apa ya? Misalnya kita tergabung dalam satu perkumpulan gitulah Siung. Kita perkumpulan ini sering bersumbangsi misalnya ke panti kemana-mana gitu loh Siung, berbuat baik. Tapi hasil dananya ini dari hasil orang-orang yang terlibat dalam judi online Siung. Apakah kita tetap harus berada di sana atau lebih baik kita keluar Siung? Kan Sesiung itu aja. Sorry, yang terakhir apa, Cek? Signal saya agak tadi. Misalnya kita berada di satu kelompok gitu Siung, kita nih suka berbuat kebajikan ke panti kemana gitu loh Siung. Tapi hasil uang yang hasil dana sumber dana itu adalah hasil dari sekelompok orang yang melakukan judi online Siung. Nah, ini ada juga teman berpendapat biarkan mereka, maksudnya kita harusnya sih nggak perlu tahu dana itu dari mana. Yang penting kita di sana berbuat kebajikan. Ada pendapat seperti itu, Siung. Nah, menurut Sesiung pribadi seperti apa ya Siung menanggapinya? Kan ya Sesiung? Ya, Ini menarik ya Sesiung. iya. Ini ada pribadinya ini ngomongnya jadi Maaf ya jadi Siung kalau salah ya. enggak baca. Ini bagus. Ini benar. Ini satu diskusi bagus ya. Ini kan adalah suatu hal banyak yang terjadi, Cek. Benar nggak? Justru Benar. adanya pertanyaan seperti ini bisa membuka pandangan kita ya. Nah, tapi ini ya kembali ke tadi kalau bilang pribadi ya kembali ke pandangan masing-masing. Kalau menurut saya sih adalah ya bisa membedakan berkah dan karma saja. Ya, jujur kita banyak tahu lah ya. Misalnya pengusaha judi aja banyak loh yang bersifat sosial. Bener kan? Benar. Banyak loh orang yang atau yang dia melakukan apa sesuatu. Nah, pertanyaannya kan adalah yaitu kembali kan berkah dan karma kan. Yang sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan itu kan adalah karma yang dia ciptakan. Ya kan? Nah, tapi apakah ini kembali kan berarti kan hasilnya kan ada dari judi kan seperti itu. Tapi dia kan mau menciptakan berkah. Nah, tentu ya kan, ya pasti sih kalau menurut saya sih ya berkah tersebut juga karena dengan adanya seperti itu kan juga jadi mengecilkan ya daripada berkah tersebut. Tapi kan balik lagi, kembali kan juga minimal dia kan ada niat. Nah, kalau dibandingkan dengan contoh orang yang sudah misalnya dia adalah misalnya pengusaha judi ya, tapi malah dia sama sekali tidak ada melakukan apa-apa seperti itu. Mana lebih baik? Ya kan kalau kita mau cerna kembali ya. Jadi ya itulah kembali lagi ya. Eh, intinya apa ya? Kejahatan ya kejahatan, ya kan? Ada niat baik, ya kan? Ya itu kan satu sisi kembali ya seperti itu gitu loh, Ya, ya ya, kan? betul. Nah, kemudian ya inilah kalau balik lagi ya nanti mungkin Sesiung Madiono juga mau tambahin atau Sesiung Seceh mau tambahin atau Sesiung Haliman juga silakan ya karena ini memang ada dengan adanya banyak orang kan kita jadi banyak masukan ya gitu loh ya jadi kalau saya hanya simpel adalah
hal yang paling simpel adalah siapa makan siapa kenyang gitu aja sih. Ya, betul Siung, betul. Ya. Siung, itu sama Hmm. aja seperti dua karma yang berjalan nggak, Siung? Karma buruk dan karma baik. Nah, ya bisa terjadi seperti itu, C. Tapi kan balik lagi kan, seperti contoh lah ya, misalnya contoh saya misalnya mengharapkan menang lotre, kemudian nanti dari hasil menangan tersebut, kemudian saya pakai untuk berdana, ya kan? Nah, itu kan bisa juga terjadi seperti itu. Saya ambil contoh gini, C. Robin Hood. Pernah kan Hmm. dengar kisah Robin Hood kan, benar nggak? Iya kan dia kan merampok orang kaya, tapi hasilnya juga dia berikan kepada orang miskin, iya kan? Nah merampok itu kan juga ya balik lagi kan salah satu kan juga karma menciptakan kan karma buruk, tapi dia punya niat baik adalah untuk membantu orang miskin gitu loh, ya kan? Nah itu kembali lagi, nah pasti dia akan hasil hasil karma buruk yang dia ciptakan pasti juga dia akan tuai nanti di kehidupan yang akan datang. Tapi kebajikan atau niat yang baik yang ada tentu dia juga pasti akan ada juga kan dia akan nanti juga akan mendapatkan juga seperti itu gitu loh. Tapi kalau kembali lagi apa kualitasnya atau takarannya besar kecil, ya itu kembali lagi kayak tadi ya misteri juga seperti itu. Mungkin ada yang Susiung Madiano nih. Nah ini kalau tadi ini mau coba sharing nggak Susiung? Atau Susiung Halimat? Silakan Susiung. Susiung Suci yang lain. Intinya kan kalau saya tambahkan sedikit ya, intinya kan adalah gini, C. Intinya kan Sece kan punya kesadaran. Ya kan? Berarti Sece punya kesadaran, Sece punya kebijaksanaan loh. Ya kan? Kalau orang pintar kan dikatakan bisa membedakan untung dan rugi. Benar nggak? Tapi kalau orang bijak bisa membedakan mana benar, mana salah kan, gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalau Sece adanya di mungkin di dalam lingkungan tersebut, ya Sece minimal kan menjaga kan niat baik Sece itu, Sece jadi bisa pelajarilah ya kan ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baik ya kan minimal kan tidak melakukan hal tersebut seperti itu ya mungkin dengan adanya suatu saat Sece bisa apa sharing-sharing kepada mereka mungkin lama-lama mereka juga bisa meninggalkan apa ya hal-hal buruk tersebut gitu. Ayo ada yang mau nambahin Sece? Siung, ini saya bacakan dulu ya Oh pemenang iya kuis ya oke. untuk hari ini ya. Ya, selamat kepada yang pertama Meliwanusi Sece dari Palembang, yang kedua Putri Sece dari Tangerang, yang ketiga Elita Sece dari Palembang, yang keempat Heavy Triana Sece dari Palembang, yang kelima Surya Meta Suwardi Sesiung dari Makassar, yang keenam Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi ya. Kepada pemenang kuis, kalau mau sharing boleh raise hand ya. Saya tidak panggil Iya. satu-satu begitu kan, Joni Sesiung. Ya, kita tidak panggil, tapi kalau yang memang tadi sudah ini kan istilah kata waktu tadi ini kan pasti menangkap apa yang di kuis pertanyaan tersebut. Kalau mau sharing silakan gitu. Ya, Ya. Oke, Siung Sece. Ini udah jam 9 loh, Siung. iya. Ini ada Gunawati Sesi bilang Sesiung Joni dan Haliman waktu tidak cukup. Iya, nggak apa-apa gini. Karena ini ya, coba kalau ada yang bisa menanggapi yang tadi Sece Elia Sunarin itu, boleh kita kasih satu aja Sesiung ya. Siapa yang bisa ini, yang mau memberikan apa tanggapan yang tentang tadi memakai uang yang tidak halal untuk disumbangsikan kepada orang lain. Kalau dari saya ya Joni Sesiung ya, wah ada ambil prinsip gini. Kita gonggong kiang gonggong tit lah kan seperti itu kan. Sesiung, kita Gonggong kia, berdana itu gonggong yang pit. penting kita bersukacita ketika Siung kita Joni. belum berdana, Ya, kemudian bersukacita ketika kita berdana dan bersukacita setelah kita berdana kan seperti itu. Kita
Asal Oke, benar kita Sesyum mau jalankan ngomongin saja nih. ya, hilangkan kerisauan seperti itu kalau dari saya Sesyum. Ya, oke. Ya, Ya, saya Sesyum apa intrup ya? nih. Supaya Saya penutup aja. saya Oke, intrup ya, silakan. karena tadi kan siapa yang bisa, sebetulnya kalau tanya siapa yang bisa, semua juga bisa. Tapi kayaknya nggak ada yang mau nih. Saya mau nih ya. Jadi saya mau. Jadi sebelumnya ya kanan semuanya, kanan Kan. ya. Jadi kita kan juga tahu bahwa merubah yang polusi menjadi jernih. Cuan udan we cing cing, merubah polusi menjadi jernih. Jadi walaupun dia uang itu dari hasil judi ataupun hasil apapun juga, ya kan kita kalau kita nggak arti kita datang, orang datang nih ya, orang datang mendanakan dananya untuk sebuah kebaikan, itu dipakai dan dimanfaatkan untuk membantu orang-orang. Saya pikir itu boleh aja diterima ya, dan dengan demikian dia juga sudah melakukan sebuah kebaikan seperti Hmm, kata Joni Sesiung ya. Kalau soal dia melakukan judinya gitu ya, ya itu urusan dia lah. hmm. Kalau uangnya itu diberikan dia dengan penuh hati, dengan sukarela, bahkan setulus-tulusnya, itu juga sebuah perbuatan baik ya. Jadi kenapa kita harus menolak orang yang ingin berbuat baik gitu? Kira-kira demikian ya. Nah, seperti itu. Kecuali kita datang nih, sengaja datang ke tempat judi ini, yo yo yo, itu kan kita namanya Kumpulin duit ya. mencari-cari ya. Tapi kalau orang sudah datang, sungsangmen lah katanya, sudah datang ke pintu kita, datang mengetuk pintu kita, ingin melakukan sebuah kebaikan, sebaiknya kita fasilitasi dan kita tidak mempermasalahkan itu. Begitu loh. Nanti kalau dia memang lama-lama dia sudah menjadi yang apa? Donatur tetap, dia enggak, baru kemudian kita tuh gitu. Tuh artinya kita beri bimbingan. Ya Sesiung atau Sece ya, ya udah sekian banyak gitu. Ya udah boleh lah, jangan judi lagi. Ya. Kalau udah kenal, jangan udah baru-baru udah. Kamu kan judi ya, janganlah, jangan dana sini, jangan. Itu uang judi nggak boleh. Nggak, saya rasa nggak demikian ya. Jadi kita masih bisa memberi kesempatan. Karena kemarin dia penjudi, hari ini dia penjudi, besok mungkin sudah berhenti menjudi. Buktinya Sesiung Joni, nggak usah kemana-mana. Sesiung Joni dulu kan penjudi. Saya dulu juga penjudi, tapi sekarang kan Iya, udah bukan penjudi, sama. udah ex jadinya. Ya, jadi nggak ada masalah gitu ya. Saya pikir demikian. Oke, karena waktu juga ya. Sebetulnya enak sih panjangnya, tapi karena waktu juga kita tutup sampai di Ya. sini keadaan ya. Oke, Semuanya. karena Sesung ya. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kita juga membantu dia kan untuk menciptakan karma baik ya Sesung, menciptakan berkah kan. Tidak hanya dia punya karma buruk gitu ya Sesung ya. Iya. Kalau kita balik lagi, itu kalau judi, bagaimana pula orang mendapatkan dana dari hasil pembunuhan? Misalnya contoh, tukang tukang potong ayam yang dagang ayam Iya, di pasar dan sebagainya, apakah kita nggak terima juga? Sama ya seperti itu ya, benar nggak? Oke, benar-benar. Sim Sece ya, ini karena waktunya kita juga cukup seru. Ya ini kita persilakan dulu ya. Itu tadi apa siapa? Kata-kata ya. Iya, membacakan kosakata siapa? Jefferson ya? Iya, Iya. silakan. 感恩师公上人开始，感恩持股师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1581 Perdana 4 Jenis kebutuhan pokok dan melimpahkan jasa pahala kepada jalan kemudahan. Yo Shen halus, mendalam, misterius. Tu Jun yang dimuliakan dengan keunikan tersendiri mudah. Chuan Wei menghibur. Kai Yu menasehati, membujuk. Kongzi Konghuzu mengatakan, Junzi shen qi du. Orang budiman tetap berhati-hati sekalipun sedang sendirian. Kan'en Shiku Shibo, 早上好。 Oke, kita juga sudah di ujung ya. Eh, Kan ya, Seung Sece yang sudah sharing tadi, bilang Sece, Sesiung Jangka Wijaya, Madiono Sesiung, Elia Sunalin Sece, yang terakhir tadi Hoklai Sesiung ya. Karena juga ya ke Sesiung Haliman yang sudah bantu ya.
Jadi Sungsi mari kita Cảm ơn. tutup acara hari ini dengan berdiri, bersikap anjali, memberikan penghormatan. Xiang Fo Pusa Ji Sang Ren Xing Sang Wen Xin Ni Wen Xin Zai Wen Xin San Wen Xin. Oke, cảm ơn ya sư兄师姐. Jangan lupa ini absensi ya. Cảm ơn. Cảm Yang ơn, ini cảm ya, ơn sư penjelasan Chuông, cảm hari ơn. ini. Cảm Waalaikumsalam. ơn sư Chuông, sư chị Mến. Cảm ơn sư Chuông, sư chị. 我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的支点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在金丝中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。